Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini seperti Pada katakan tadi dalam pembukaan misa kudus kita semua yang datang pada hari ini merayakan perayaan Ekaristi, sekaligus kita memulakan novena kita kepada Santa Ana selama 10 hari untuk menyambut pesta ini. Di tempat ini, di kawasan ini, saudara-saudari terkasih, penuh dengan semangat, penuh dengan doa, penuh dengan pujian dan harapan agar kita semua yang datang di sini diberkati semua. Tema untuk hari pertama kita adalah kita dipanggil untuk hidup dalam keharmonian dan damai. Kita dipanggil semua sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk hidup dalam keharmonian dan damai. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus pada hari Sabat. Dia berjalan-jalan bersama dengan para muridnya di ladang gandum. Dalam perjalanan itu para murid mereka merasa lapar. Mereka merasa lapar dan mereka memetik beberapa bulir gandum untuk dimakan, untuk diisi, untuk mengisi perut mereka. Memetik adalah sebuah pekerjaan. Dan kita tahu dalam hukum orang-orang Yahudi pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Ketika orang Farisi melihat perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus, mereka mulai mengkritik. Mereka menegur Yesus. Apa katanya? Lihatlah murid-muridmu itu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Apa yang dilarang? Para murid mereka memetik itu bulir-bulir gandum, ya, itu buah gandum untuk makan. Ya. Orang Farisi melarang. Mereka hanya melihat pelanggaran hukum. Ini orang-orang Farisi adalah orang-orang yang bekerja di bait suci setiap hari. Sama seperti kami, para padri dan para religius. Ya. Bekerja setiap hari di bait suci. Tetapi ini orang-orang Farisi mereka hanya melihat sesuatu itu hanya sebatas hukum. Hanya sebatas peraturan. Orang-orang Farisi yang setiap hari menggeluti, mempelajari, menekuni kitab suci, mereka tidak dapat melihat, mereka gagal melihat arti sebenar keperluan manusia. Apa itu keperluan manusia? Mereka gagal melihat kasih. Ketika Yesus mendengar kritik yang diucapkan oleh orang-orang Farisi ini, Yesus menjawab. Sekaligus dia memberikan pengertian. Ya, Yesus tidak sembarang menjawab, tapi dia berangkat dari perjanjian lama. Ya. Apa bilang Yesus? Yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dengan kata lain, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus, dia lebih mementingkan hati yang penuh kasih. Yesus lebih mementingkan hukum kasih. Hukum kasih itu harus ada di atas segala hukum. Daripada ritual yang kaku tanpa ada jiwa. Sama perbandingannya ketika misalnya si Jonathan, dia ingin pergi ke gereja suatu hari pada hari Minggu. Ketika dalam perjalanan untuk pergi ke gereja di CNN, dia melihat bahwa ada saudara-saudari di tengah jalan yang mengalami kemalangan. Pertanyaan pada di sini, apa yang perlu dilakukan oleh si Jonathan? Apakah dia harus membantu orang itu? Kebetulan pada waktu itu tidak ada orang. Cuma dia sendiri yang melihat. Apakah dia harus bantu atau dia pergi ke gereja pada hari Minggu? Jonathan, jawabanmu apa?
Harus bantu atau pergi ke gereja? Ya, harus bantu. Ya. Harus bantu orang itu. Harus kasih di atas segala hukum. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini dalam Injil Matius. Maka saudara-saudari terkasih, seringkali kita juga bersikap seperti orang-orang Farisi. Mungkin kita sebagai orang tua terlalu keras peraturan terhadap kita punya anak-anak. Kita menuntut anak kita untuk melakukan melakukan B. Sehingga anak-anak kita tidak sadar mengalami stres, mengalami depression, mengalami kemurungan karena terpaksa mengikut keinginan orang tua. Tidak ada kebahagiaan. Maka tidak heran banyak belia-belia, banyak remaja sekarang yang mengalami depression, bahkan ada yang bunuh diri. Karena mereka terpaksa mengikuti dalam tanda kutip hukum yang sudah ditetapkan oleh parents mereka. Kita mudah menghakimi mungkin kan? Mudah menunding jari kepada saudara-saudari kita. Kepada mereka yang tidak sependapat dengan kita atau yang berbeza dengan kita. Kita lupa bahwa keharmonian tidak bermakna semua itu harus sama. Bayangkan kita di sini semua muka kita bulat. Semua kita berkulit hitam manis. Sama muka kita semua. Tidak ada keindahan. Betul tidak? Keharmonian itu muncul apabila kita belajar menerima perbezaan. Ini poin dia. Kita belajar menerima perbezaan dan hidup dalam saling menghormati. Kita yang ada di tempat ini tentu kita hadir dari latar belakang budaya yang berbeza. Tapi kita disatukan oleh satu iman, yaitu Kristus. Kita sudah menghidupi ini keharmonian di dalam community kita, di dalam gereja kita. Santa Ana yang kita rayakan selama 10 hari ini, Santa Ana yang menjadi pelindung kita, memberi teladan yang indah tentang kehidupan yang penuh kasih dan harmoni. Bersama suaminya yaitu Santo Joakim. Mereka membina sebuah keluarga kecil yang menjadi tempat tumbuhnya Maria. Yang nantinya Maria menjadi bundanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dari keluarga Santa Ana dan Santo Joakim ini yang penuh iman dan penuh kasih, nanti ke depan lahir Sang Penyelamat dunia melalui diri bonda Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bonda Maria. Bukankah ini menunjukkan bahwa keharmonian dalam keluarga itu mampu membawa damai kepada seluruh dunia? Di tempat ini saudara-saudari terkasih, kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama, dan juga budaya. Maka tema hari ini, hari pertama ini mengajak kita semua untuk menjadi pertama-tama pembawa damai. Dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di dalam community kita, dan dimanapun kita berada. Bukan hanya dalam lingkup kita sebagai orang yang seiman dalam Kristus, tetapi kita juga dituntut untuk membawa damai kepada mereka yang berbeza iman, yang berbeza kepercayaan dengan kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari pada petang hari ini kita kembali tanya kita punya diri. Adakah kita ini sudah menjadi agen keharmonian dalam rumah kita, dalam community kita, tempat kita kerja, ataupun dimanapun kita berada? Adakah kita ini sudah
menyebarkan damai kepada sesama kita? Adakah kita ini sudah bersikap terbuka kepada mereka yang berbeza bangsa, berbeza budaya dan agama? Adakah kita ini masih memelihara perasaan, prasangka dan perasaan-perasaan negatif lainnya? Maka mari kita hari ini jadikan novena ini sebagai titik permulaan kita. Sebagai langkah permulaan kita, mungkin kita boleh mulai dengan langkah-langkah kecil, yaitu apa? Kita mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kita memberikan senyuman kita kepada sesama kita. Hal sederhana. Atau kita mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat, baik kepada istri Anda, kepada suami Anda, kepada orang tua Anda, anak-anak Anda, pada teman-teman dan siapapun. Itulah tanda kita menjawab panggilan untuk membangun keharmonian. Ya. Saudara-saudari terkasih, dunia kita ini sekarang sudah cukup dengan perbalahan, perpecahan, penuh dengan kebencian. Ya. Maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, untuk mencari garam dunia, untuk membawa damai, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Santa Ana, yang membina keluarga penuh kasih. Dan semoga melalui novena kita pada hari pertama ini dan melalui perayaan Ekaristi Kudus ini, saudara-saudari terkasih, kita menjadi pembawa damai dan kita dapat membangun keharmonisan dimanapun kita berada, baik dalam lingkup keluarga, community, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan apapun yang kita buat dalam hidup kita setiap hari.